Bos proyek ini sedang menunjukkan proyek yang harus diselesaikan oleh timnya. Di sampingnya adalah seorang arsitek yang ditunjuk untuk proyek tersebut. Sang arsitek berkata ia belum melihat insinyurnya karena timnya harus lengkap. Lalu seorang wanita dengan berlari menghampiri mereka. Ia meminta maaf karena datang terlambat. Sang bos mengatakan bahwa wanita itu adalah insinyurnya. Sang arsitek ragu karena ia adalah seorang wanita. Sang bos pun berkata memang inilah insinyurnya. Sang bos menyalami mereka lalu kemudian pergi. Sang insinyur memperkenalkan dirinya. Namun sang arsitek tidak menanggapi. Ia meremehkan sang insinyur karena seorang perempuan. Bahkan sang mandor meledeknya dengan melempar sekop dan menyuruh sang insinyur segera bekerja. Sang insinyur heran mengapa mereka bersikap begitu. Sang mandor berkata bahkan sang insinyur tidak akan tahu cara menggunakan skop tersebut. Sang insinyur berkata mereka sebagai pekerja tidak pantas memperlakukan dirinya seperti itu. Sang arsitek berkata para pekerja itu adalah tim saya dan si bos adalah teman saya, jadi ia akan mendengarkan saya. Jadi kalau bisa kerja mulailah bekerja. Lalu mereka meninggalkan sang insinyur. Beberapa saat kemudian sang insinyur sedang mengecek gambar proyek. Ia menyuruh temannya membawakan ember. Kemudian mereka menyiramkan air kepada sang insinyur. Sambil bercanda sang arsitek berkata ia sedang bekerja dan harus membuang air tersebut di sana. Sang insinyur marah. Ia berkata karena ulah mereka pakaiannya menjadi basah dan harus pulang untuk ganti baju. Lalu datang seorang kuli dan mengganggu sang insinyur sambil tertawa-tawa. Sang insinyur pun ketakutan dan pergi. Beberapa saat kemudian sang bos datang ke proyek. Sang bos berkata ia membawa material pesanan sang insinyur. Ia menanyakan keberadaan sang insinyur. Sang arsitek berkata ia tidak tahu. Ia berkata tadi setelah sang bos pergi sang insinyur juga langsung pergi. Sang bos berkata seharusnya sang insinyur ada di sini karena proyek ini urgent. Sang arsitek membujuk sang bos agar memecat sang insinyur. Lalu ia akan mencarikan insinyur baru yang bisa bekerja. Sang bos menyetujui hal tersebut. Kemudian ia pergi. Sesaat setelah sang bos pergi sang insinyur datang. Sang arsitek menyuruh teman-teman kulinya membawakan makanan untuk sang insinyur. Kuli itu memberikan kotak nasi beserta sendoknya untuk makan. Mereka terlihat menahan tawa. Sang insinyur berterima kasih dan berkata akan makan siang dulu. Saat kotak makanannya dibuka, ada kecoa yang membuat sang insinyur terkejut. Teman-temannya menertawai insinyur itu. Sang insinyur menangis dan bertanya mengapa mereka tega melakukan hal tersebut. Sang arsitek berkata itu artinya peringatan untuk sang insinyur agar tidak bekerja di sini lagi. Sang kuli berkata sebaiknya sang insinyur pulang dan mengurusi rumah saja karena ini pekerjaan laki-laki. Sang insinyur berkata kita tak ada bedanya, hanya laki-laki sedikit lebih kuat dari perempuan. Sang arsitek berkata terserah kau mau bilang apa. Kemudian ia menyuruh sang insinyur membersihkan makanan yang tumpah. Beberapa waktu berlalu, mereka melihat sang insinyur sedang mengukur tiang. Sambil meledek, mereka membicarakan sang insinyur. Sang arsitek meledek sang insinyur dan menyuruhnya mengangkut pasir. Sang insinyur pun mengerjakan tugas tersebut. Mereka tertawa melihat sang insinyur sedang mengambil pasir. Sang insinyur sampai terjatuh. Mereka lanjut meledek sang insinyur. Tiba-tiba sang bos datang melihat itu. Ia membantu sang insinyur dan memanggilnya sebagai saudara perempuannya. Mendengar hal itu, sang arsitek dan temannya kaget dan cemas. Sang bos berkata kepada mereka bahwa sang insinyur adalah adiknya. Adiknya baru lulus sebagai insinyur sipil dan proyek ini adalah miliknya. Sang mandor heran karena sang insinyur tidak pernah mengatakannya. Sang insinyur dan sang bos berkata itu karena mereka ingin melihat watak asli dari orang-orang yang bekerja di sana. Sang arsitek berkata bukan ia yang jahat tapi teman-temannya. Namun sang bos sudah mengetahui semua kebenarannya. Ia berkata akan memecat dan memenjarakan mereka karena telah melecehkan dan membuli di tempat kerja. Akhirnya mereka pun masuk penjara. Sekian dulu ceritanya. Saksikan cerita-cerita lainnya hanya di channel Males Cerita.